Materi hari ini adalah mengenai apa nih? Identitas trigonometri, aturan sinus dan aturan kosinus. Bisa kalian lihat di sini ada empat sih sebenarnya, ada 4 materi utama, yaitu identitas trigonometri, aturan sinus dan aturan kosinus. Satu lagi adalah luas dari segitiga. Nah, di sini yang pertama adalah identitas trigonometri. Ini merupakan kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Jadi kalau misalkan kata lain dari identitas trigonometri adalah bentuk lain dari suatu bentuk trigonometri yang sudah kita ketahui, yang nilainya akan sama. Contoh, misalkan untuk bagian yang pertama ini, yang ini merupakan rumus dasar. Nah, rumus dasar yang merupakan kebalikan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kosekan alfa itu merupakan kebalikan dari sinus alfa, sekan alfa itu merupakan kebalikan dari 1 per kosinus alfa, dan kotangen alfa itu merupakan kebalikan dari 1 per tangen alfa. Yang kedua, rumus dasar ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, merupakan hubungan, kalau yang pertama itu kebalikan, yang kedua adalah perbandingan. Ada 2 rumus di sini. Yang pertama adalah tangen theta dan kotangen theta, di mana tangen theta itu adalah perbandingan antara sinus alfa dengan kosinus alfa. Dan kalau kotangen alfa itu merupakan ini ya, kotangen alfa itu merupakan perbandingan dari kosinus alfa per sin alfa. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ada satu lagi yang merupakan rumus yang diturunkan dari teorema Pythagoras. Ini kalian lihat di sini ada warna hijau, merah, dan abu-abu. Pembahasannya adalah seperti berikut. Ini penurunannya aja ya. Jadi biar kalian tahu dari mana sih persamaan-persamaan dalam kotak-kotak ini. Nah, dari sini kita menurunkan dari teorema Pythagoras. Pada teorema Pythagoras, kita sudah tahu ya ada segitiga. Segitiga yang sisinya adalah A dan B dan garis terpanjangnya adalah C dengan sudut alfa. Maka kita bisa mencari perbandingan trigonometrinya seperti berikut ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mencari panjang atau garis terpanjang, nilai C gitu ya, C itu kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Ini merupakan Pythagorasnya. Kalau misalkan si nilai C tersebut Ibu bagi dengan nilai C kuadrat lagi, maka hasil penurunannya bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi A-nya dibagi dengan C kuadrat. Ini dua-duanya memiliki kuadrat, ya ini berarti A per C, nanti A per C itu kita lihat di sini hasilnya adalah cos alfa. Oh, jadi masukin ke sini dia nilainya cos alfa, sama B per C juga dia adalah sin alfa, C per C 1. Nah, nanti didapat hasil rumus yang di kotak warna hijau. Sama untuk yang kotak warna merah dan warna abu-abu juga, di sini dari pembagian atau misalkan yang tadi ya, jadi kalau misalkan yang ini dibagi dengan A kuadrat, nanti kita dapat rumus yang kedua yang ada pada kotak merah, atau misalkan jika dibagi dengan B kuadrat, maka kita dapat rumus pada kotak abu-abu atau kotak yang ketiga. Nah, jadi nanti kalian bisa baca sendiri kenapa bisa didapat rumus-rumus dalam kotak hijau, merah, dan abu-abu. Kalau mau bertanya, silahkan ya. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Ini adalah soal mengenai identitas trigonometri. Misalkan kita ingin mencari, membuktikan apakah nilai tangen theta ditambah kosinus per 1 per sin theta sama dengan sekan theta. Kalau secara kasat mata gitu ya, kita melihat persamaan ini cukup sulit gitu ya. Masa sih bisa kita buktikan bahwa nilainya sama dengan sekan theta? Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan identitas trigonometri yang menggunakan teorema Pythagoras yang ini ya, yang hijau, merah, atau yang abu-abu. Nah, di sini Ibu akan uraikan dulu tangen theta itu. Kalau misalkan dilihat dari sudut rumus dasarnya kan ini ya. Nah, tangen theta adalah sinus theta per kosinus theta gitu ya. Ibu uraikan di sini, berarti di sini kita dapat tangen theta itu adalah sinus theta per
kosinus theta. Bagian yang sebelah kanan Ibu tulis lagi kosinus theta per 1 ditambah sin theta sama dengan secant theta. Nah, ini sesuai dengan rumusnya. Nah, sekarang Ibu akan tuliskan lagi bahwa ternyata, atau secant thetanya Ibu jangan tulisin ya. Nah, ini kan. Jadi, yang ruas sebelah kiri ini Ibu tuliskan seperti berikut. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah bisa kita lihat, kalau misalkan kita punya dua buah pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda ini ya, maka Ibu akan samakan penyebutnya menjadi, ya tinggal dikali saja ya, berarti cos theta dikalikan dengan 1 ditambah sin theta. Nah, kita akan samakan penyebutnya ya. Nah, berarti ini cos theta atau bilangan yang ini Ibu bagi dengan cos theta dikali sin theta. Hasilnya adalah yang kanan ini dibagi cos theta kan tinggal 1 plus sin theta. 1 plus sin theta dikali sin theta adalah sin theta dikali 1 plus sin theta. Nah, ini menyamakan penyebut pada pecahan seperti biasa ya. Nah, sekarang yang bagian cos theta-nya adalah ruas yang ini sekali lagi akan Ibu bagikan dengan 1 plus sin theta, atau misalkan di kurungan lah ya biar nggak pusing. Berarti kan tersisa tinggal cos theta. Cos kali cos berarti di sini adalah cos-nya ada 2 kuadrat theta. Ini merupakan hasil dari penyamaan penyebutnya. Ya, udah berarti di sini Ibu tuliskan kembali. Nah, kita lihat di sini. Sin theta dikali 1 dan sin theta dikali sin theta. Hasilnya adalah sin kali 1 adalah sin theta. Sin kali sin adalah sinnya dikuadratkan ya, atau ada 2 sinnya. Berarti sin kuadrat theta, cos kuadrat theta-nya Ibu tulis kembali. Nah, penyebutnya Ibu tulis kembali. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita selesaikan. Ini kalian lihat pada bagian yang ini. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta yang ini mirip dengan bentuk di kotak warna hijau ya. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti ini kita tuliskan nilainya sama dengan 1. Sehingga Ibu tuliskan kembali persamaan yang di atas ini menjadi sinus theta. Yang di dalam kurung kuning Ibu ganti dengan angka 1. Gitu. Per cosinus theta dikalikan dengan 1 ditambah sin theta. Nah, kalau kalian perhatikan ada bilangan yang sama nih atas bawah. Ini sama Ibu di kurungan biar kalian paham. Ternyata yang atas dengan yang bawah bisa kita coret karena nilainya sama ya. Nah, sehingga kita punya nilainya hasil akhirnya itu adalah 1 per cos theta. 1 per cos theta itu dari rumus dasar adalah nilai dari secant alfa. Maka dari sini terbukti ya bahwa nilai pada contoh berikut ini tan theta ditambah cos theta per 1 plus sin theta sama dengan secant theta. Itu terbukti. Oh, ini alfa ya. Maafin, kita ganti dengan theta ya. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan identitas trigonometri? Kalau misalkan ada bagian yang belum dipahami, boleh ditanyakan ya. Ibu, ya. Aku belum terlalu ngerti yang nyamain penyebutnya, Ibu. Oke, bagian menyamakan penyebut itu mirip dengan contoh berikut ini. Misalkan ya, Ibu punya 1 per X ditambah 1 per
Y-1, misalkan seperti ini ya. Nah, ini bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita kalikan pembilangnya. Kalikan penyebutnya. Seperti ini, X dikalikan dengan penyebutnya Y-1. Berarti nanti ruas yang ini, Ibu dibagi dengan X yang ini, hasilnya apa? Y-1. Y-1 dikali 1 hasilnya adalah Y-1. Gitu ya. Terus, yang untuk bagian ini, X kali Y-1 dibagi Y-1, berarti kan, ini kan perkalian ya. Ini dibagi ini, yang ini dibagi yang ini kan tersisa tinggal X. Gitu. X dikali 1, X dikali plus 1 gitu ya, hasilnya adalah plus X. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama di sini. Untuk yang menyamakan penyebut pada cos theta dengan 1 plus sin theta adalah kita kalikan si cos theta ini dengan 1 plus sin theta seperti berikut gitu ya. Nah, ini cos theta dikali 1 plus sin theta. Nanti ya sama seperti membagi pecahan pada umumnya, cos theta yang ini, bagian yang bawah ini dibagi dengan cos theta kan tersisa yang tinggal dalam kurung saja ya, 1 plus sin theta. Nah, 1 plus sin theta Ibu kalikan dengan sin theta, hasilnya adalah sin theta kali ini ya, yang dalam kurung merah. Seperti itu. Sama, angka yang kedua, jika bagian yang penyebut sebelah sini, yang kanan ini, Ibu bagikan dengan penyebut sebelah sini, itu kan ada yang sama, karena dia perkalian, berarti ini boleh kita habiskan gitu ya. Maka sisanya adalah cos theta. Cos theta, Ibu hasilnya dikalikan dengan cos theta lagi. Hasilnya menjadi cos kuadrat theta. Jadi ini mirip dengan pembagian pecahan pada umumnya. Atau misalkan Ibu pakai angka ya, misalkan 1/2 ditambah 1/4. Atau jangan 4 deh. 3 aja ya, misalkan. Nah, jadi gimana cara menyamakan penyebutnya? Ya udah, di sini 2 dikali 3, gitu kan? 2 kali 3 dibagi 2, hasilnya adalah 3. 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Ditambah, karena di sini ada tambah, 2 kali 3 dibagi 3, hasilnya adalah 2. 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Nah, seperti ini ya. 3 tambah 2 per 2 kali 3, atau 6, ini kalau misalkan angka dia bisa disederhanakan lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan dia bentuknya berbeda kayak sinus atau kayak X dan Y, itu ya udah kita tulis apa adanya aja. Coba sampai sini ada yang tanyakan lagi? Atau ada yang masih belum dipahami berkaitan dengan menyamakan penyebut? Oh iya, Ibu, makasih. Sip, sama-sama. Yang lain kalau misalkan punya pertanyaan, jangan ragu buat bertanya ya. Boleh lewat chat atau boleh dinyalakan audionya. Nah, tapi untuk identitas trigonometri ini, Ibu akan hanya mengenalkan saja ya. Jadi minimal kalian sudah pernah tahu gitu ya, bagian dari identitas trigonometri. Nah, berikutnya adalah ini yang cukup penting pada trigonometri, yaitu adalah aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus ini adalah digunakan untuk mencari komponen-komponen yang hilang dari sebuah segitiga. Misalkan, Ibu punya sebuah segitiga yang memiliki dua sisi gitu ya, tapi satu sisinya belum diketahui. Ada sudut satu lagi yang diketahui. Nah, kita bisa mencari sisi yang hilang tersebut menggunakan aturan sinus dan kosinus. Misalkan seperti itu ya. Kita lihat di sini, berbeda dengan segitiga siku-siku. Coba kita lihat ya. Kalau segitiga siku-siku kan dia butuh satu sisi dan satu sudut saja gitu ya, untuk menentukan panjang sisi atau sudut yang lainnya. Kalau misalkan segitiga siku-siku itu kan kayak gini ya. Nah, segitiga siku-siku, ya udah kita cukup punya satu sudut alfa katakanlah dan satu sisi gitu. Misalkan di sini yang Y, maka kita bisa menentukan sisi yang lainnya menggunakan Pitagoras atau perbandingan trigonometri ya yang sudah kita pelajari. Tapi kalau misalkan ada segitiga sembarang itu adalah segitiga yang memiliki sisi dan atau sudut yang berbeda.
gitu ya. Misalkan sembarang tuh ya udah suka-suka aja segitiganya. Yang panjang ini misalkan lebih pendek daripada yang ini, dan ini yang paling panjang misalkan, atau bebas lah, pokoknya sembarang gitu ya. Dia tidak memiliki sudut atau sisi yang sama. Nah, misalkan ada 3 unsur yang diketahui. Yang pertama, sisi, sudut-sudut. Kita punya segitiga sama segitiga sembarang, kita tahu nilai. Kita tahu nilai misalkan X-nya, Y-nya tahu, dan satu sudut yang lain misalkan. Atau sudut sisi-sisi yang sama aja ya kayak sini ya. Dan sisi-sisi-sisi. Nah, kita dari informasi si susu, susisi dan sisi ini ya, yang 3 ini, kita bisa mencari nilai atau nilai sisi atau sudut yang belum diketahui. Ya, sekali lagi, dari informasi yang 3 ini ya, 1, 2, 3 ini, minimal 3 komponen unsur yang diketahui, maka kita bisa mencari unsur yang lain yang belum diketahui. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kan segitiga sembarang nih. Misalkan sisi di depan sudut A adalah BC gitu ya. Ini sudut A-nya, ini adalah garis dari B ke C gitu ya. Yang ini nih, dari B ke C. Yang dinamakan sebagai garis A. Terus ada lagi sisi depan sudut B, berarti sudut B yang ini sisi depan sudut B. Kita kasih nama B kecil atau garis AC. Dan sisi di depan sudut C yang ini adalah garis AB, adalah sama aja dengan garis C. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada komponen pada segitiga sembarang, sekali lagi ada 3 sisi dan 3 sudut. Untuk mengetahui komponen lain yang belum diketahui, kita cukup mengetahui 3 komponen saja. Apa saja komponennya? Nah, ini ya. Sisi, sudut-sudut, sudut sisi-sisi, dan sisi-sisi-sisi. Dari sini baru kita bisa mencari perbandingannya, bisa 2, bisa menggunakan aturan sinus maupun aturan kosinus. Nah, kita mulai dari aturan sinus terlebih dahulu. Kalian perhatikan di sini, untuk sembarang segitiga yang panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C, sama kayak ini ya, pada gambar di atas, di mana sudut A ini adalah di depan sudut sisi A, ini ya, pokoknya kita sudah membahas ini, maka berlaku hubungan seperti berikut ini. Ya, jadi ini adalah rumus aturan sinus. Bagaimana cara penerapannya? Nah, kita akan coba lihat pada contoh berikut ini. Misalkan saya punya sudut A yang ini ya. Dia besarnya 45 derajat. Sudut wah ini harusnya B ya. Ibu benerin aja di sini ya. Di sini harusnya sudut B ya. Oke, sudut B sama dengan 30 derajat. Ini ya, berarti sudut B ini yang sebelah sini. Nah, sudut B itu adalah 30 derajat ini ya. Dan panjang AC atau garis dari A sini ke C adalah sepanjang 8. Tentukan panjang garis BC yang warna biru ini. Nah, ini kita belum tahu nih berapa nilainya. Nah, kita bisa gunakan aturan sinus di sini. Karena apa? Kita sudah punya 3 komponen. Ini komponen yang pertama, sudut. Komponen yang kedua, sudut juga. Komponen yang ketiga, sisi. Jadi sisi, sudut-sudut. Maka kita bisa bandingkan seperti berikut ini. Garis BC yang kita cari, dia itu menghadapi sudut apa? Di depan sudut BC ini kan dia berhadapan dengan sudut 45 derajat. Ya. Maka Ibu tulis sin 45 derajat, ini akan sama dengan garis si CA ini, atau AC boleh. Garis AC ini dia menghadapi sudut 30 derajat, berarti per sinus 30 derajat. Sehingga garis BC yang kita cari ini sama aja dengan AC dikali. Ingat ya, kalau misalkan perkalian silang, ingat-ingat lagi, pokoknya si sin 45-nya pindah ruas asalnya pembagian ke atas jadi perkalian. Seperti berikut. Jadi sini sin 45 derajat per sin 30 derajat.
Berapa nih? AC panjangnya adalah 8. Kita tulis 8. Sin 45 itu adalah berapa? Setengah akar 2, ini sudah kita pelajari sebelumnya, per sinus 30 derajat, itu adalah 1/2. Kalian perhatikan di sini, bahwa semua bagian pada pembagian ini adalah perkalian ya, 8 dikali setengah dikali akar 2 per 1/2. Ini boleh saya coret 1/2 dibagi dengan 1/2 kan hasilnya 1 ya. 1 dikali 8 dikali akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2. Nah, berarti panjang, Ibu tulis lagi di sini, panjang garis dari BC itu adalah 8 akar 2 satuan gitu ya. Satuan panjang. Kita nggak tahu nih satuannya apakah diameter, sentimeter, karena nggak disebutkan di soalnya di sini ya. Berarti kita tulis aja satuan panjang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan aturan sinus. Jadi sekali lagi aturan sinus itu apa namanya? Kalau misalkan kita punya ini sisi atau sudut ya. Jadi walaupun rumusnya 3, tapi kalian bandingkannya 2 saja. Misalkan A per sin A sama dengan B per sin B, atau B per sin B sama dengan C per sin C, atau satu lagi A per sin A sama dengan C per sin C. Jadi nggak bisa membandingkan langsung 3 ya, kita bandingkannya 2-2. Coba sampai sini masih aman berkaitan dengan aturan sinus? Kalau misalkan belum ada yang tanyakan, berarti kita lihat satu lagi aturan, yaitu adalah aturan kosinus. Kalian perhatikan di sini, kalau misalkan aturan sinus itu berlaku untuk yang seperti ini gitu ya, sudut-sudut sisi. Nah, kalau untuk yang kosinus itu berlaku jika kita punya sebarang segitiga yang sisi-sisinya adalah A, B, dan C gitu, dengan C adalah sudut di depan sisi C, maka berlaku aturan kosinus. Ya, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Ini mirip dengan rumus Pitagoras ya. Nah, mirip Pitagoras. Kok bisa, Bu? Nah, perhatikan, kalau Pitagoras itu ya segitiga siku-siku gitu ya. Ketika dia segitiga siku-siku, berarti ini C-nya, ini A-nya, ini B-nya. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu kan? Kalau menggunakan rumus aturan kosinus ini, kita tuliskan lagi. 2 kali AB kali cos C, gitu ya. Misalkan ini sudut C-nya. Nah, berarti kita masukkan angkanya. Karena sudutnya itu cos C itu bukan yang ini ya, bukan yang ini ya sudutnya, bentar. Sudut C itu kan dia di depan garis C kecil ya. Bentar. Oke, nah ini kan sudut C ya, sudut C besar. Biar garis C kecil dia berada di depan sudut C besar. Berarti cos C karena dia itu siku-siku. Siku-siku itu kan dia berapa derajat? 90 derajat. Artinya Ibu tulis kembali di sini A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos 90. Cos 90 derajat kita udah tahu nilainya adalah 0. Dikalikan dengan 0. Maka hasilnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sebenarnya itu diturunkan dari aturan kosinus ya. Nah, tapi kalau misalkan segitiga sembarang, sudutnya itu bukan siku-siku ya. Nah, selain siku-siku, misalkan sudutnya 30 derajat, maka nanti di sini cos 30 derajat setengah akar 3, berarti nanti di sini tambahin 2AB setengah akar 3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini.
Pada contoh aturan kosinus, misalkan Ibu punya sebuah segitiga sembarang yang katakanlah ini adalah sisi-sisinya gitu ya. Misalkan ini A-nya, ini B-nya, ini sudut salah satu yang mengapit ya. Ingat pada aturan kosinus sudutnya mengapit atau dia berada di antara garis A dan B. Dan X adalah nilai yang belum kita ketahui atau nilai C-nya, kita belum tahu nih berapa. Nah, tentukan nilai X tersebut menggunakan aturan kosinus. Kita tuliskan kembali di sini, berarti aturan kosinus itu, Ibu tuliskan, itu bisa kita tulis sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos theta, gitu lah ya, sudutnya karena 60 derajat, atau langsung aja 60 derajat ya. Cos 60 derajat, karena kebetulan sudut di sininya adalah 60 derajat. C-nya berapa? C-nya itu adalah nilai X ya. Oke, sebentar. Berarti C-nya adalah nilai X, Ibu tulis kembali, X kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti 4 ya. 4 kuadrat ditambah B-nya adalah 6 kuadrat min 2 dikali A-nya adalah 4, B-nya adalah 6 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini kan hasilnya adalah 1/2 ya. Nah, berarti di sini boleh kita coret nih. 2 dikali setengah adalah hasilnya 1 ya. Oke. Sehingga penyelesaiannya adalah X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat min 4 kali 6. Berapa nih? Ada yang tahu hasilnya? Oke, berarti X kuadrat sama dengan 4 kali 4, itu adalah 16. 6 kali 6 adalah 36. 4 dikali 6 itu adalah 24. Nah, berapa nih hasilnya? X kuadrat sama dengan 16 tambah 36 dikurangi 24. Hasilnya adalah 28, sehingga nilai X-nya karena dia masih kuadrat, kalau misalkan mencari X saja, kita akarkan ruas sebelah kanan. Akar 28 sama dengan berapa nih? 2 akar 7. Nah, ini merupakan panjang dari garis X. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan aturan kosinus. Oh ya, bedanya apa aturan sinus dengan aturan Ibu Nabila mau nanya. Oh, boleh. Silahkan. Ibu Yuta, Ibu yang cos sama 90 derajatnya kenapa bisa 0, Ibu? Cari aja berapa nilai cos 90. Oh, iya. Iya. Jadi itu nilai dari si sudut siku-siku ya. Kalau sudut siku-siku atau 90 derajat, ketika kita punya cos 90 derajat, hasilnya adalah 0. Itu udah nilai dari perbandingan trigonometrinya. Bisa dipahami? Yang lain ada yang tanyakan dulu? Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan kita menggunakan aturan kosinus. Nah, kalau kita menggunakan aturan sinus, ketika kita punya, nah di sini Ibu kasih tahu ya, kita gunakan aturan sinus ketika punya nilai sisi yang berhadapan dengan sudut. Hadapan dengan sudut ya. Pokoknya di depan sudut. Kalau aturan kosinus itu kita pakai ketika dua sisi mengapit sudut. Nah, kalian lihat di sini contohnya kan, berarti garis yang A, garis yang B ini dia mengapit sudut 60 derajat. Kalau rumus aturan sinus, ya ini tadi, berarti si garis 8 atau AC ini dia berada di depan sudut 30 derajat gitu ya. Itu kapan kita menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan satu lagi materi terakhirnya? Nah, ini cukup penting ya. Sekali lagi aturan sinus, ini rumusnya Ibu kasih warna kotak kuning. Aturan kosinus juga Ibu kasih kotak warna kuning. Satu lagi. Nah,
dari aturan sinus dan aturan kosinus tadi, atau lebih tepatnya dari aturan sinus ya, kita bisa mencari luas dari segitiga sembarang. Karena kalau misalkan luas segitiga seperti biasanya, misalkan segitiga itu, luas segitiga misalkan ya, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi, itu kan. Misalkan segitiganya seperti ini alasnya, berarti ini tingginya berapa gitu ya. Nah, ini kan gampang ya. Karena apa? Karena si nilai tingginya diketahui. Nah, rumus segitiga ini dia dari mana sih sebenarnya? Nah, rumus segitiga ini dia diturunkan dari aturan sinus. Yang mau absen nanti Ibu di WA aja ya. WA Ibu aja kalau misalkan yang habis baterai. Oke? Nah, jadi rumus ini sebenarnya dari mana sih persamaannya? Nah, ternyata kita turunkan dari aturan sinus. Kalian perhatikan, misalkan ada segitiga sembarang seperti pada gambar berikut. A, B, C, gitu ya. Di mana sudut A-nya ini ya sudut A-nya, dia berhadapan dengan garis A, seperti tadi, sudut B berhadapan dengan garis B, dan sudut C berhadapan dengan garis C kecil. Dengan demikian, luas segitiga ABC dapat dihitung dengan rumus berikut. Apabila diketahui dua sisi segitiga ya dengan besar sudut pengapitnya. Berarti LABC sama dengan 1/2 AB sin C. Ya. Nah, jadi rumus ini tuh sebenarnya ada lagi di sini. Sin apa nih? Sin theta lah ya, misalkan tetanya di sini. Seperti itu ya. Karena kita tahu kalau misalkan contoh yang ini kan sin 90 derajat karena dia siku-siku gitu ya. Karena dia itu siku-siku, sin 90 derajat nilainya adalah 1. 1 dikalikan dengan setengah AT, alas kali tinggi, itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, jadi awalnya dari sini ya, ada sudut sinusnya. Jadi kenapa rumus luas segitiga itu kita tulis seperti ini? Karena dia adalah kondisi yang ideal. Artinya kita sudah tahu sudut pengapitnya itu adalah sebesar 90 derajat. Gitu. Tapi kalau misalkan bukan 90 derajat, kita bisa gunakan rumus pada kotak kuning. Di sini juga luas segitiga dapat dihitung jika diketahui panjang satu sisi dan besar 3 sudutnya. Ya. Dan besar 3 sudutnya menggunakan rumus yang kotak kuning ini. Satu lagi, kalau misalkan kita hanya punya ketiga sisi saja, maka rumus yang berlakunya adalah seperti berikut. Nah, untuk lebih paham contoh-contoh ini, Ibu akan coba menunjukkan dengan contoh berikut ini. Nah, misalkan nomor yang pertama, Ibu tulis di sini ya. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui A-nya adalah 10, C-nya 12, dan sudut sudut B-nya adalah 120 derajat. Ini kita punya dua sisi segitiga beserta sudut pengapit menggunakan kotak yang kuning pertama ini. Sehingga Ibu tuliskan di sini, berarti rumusnya L sama dengan setengah kali, karena kita punyanya A gitu ya, dan C, berarti setengah kali AC dikalikan dengan sin sudut beta, sudut B-nya. Ini ya sudutnya. Nah, ya udah selesaikan. Berarti setengah A-nya adalah 10 cm, C-nya adalah 12 cm, sin B berarti sin 120 derajat. Ibu tulis kembali setengah dikali 10 dikali 12, sin 120 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, ini kan 10 dibagi 2 itu adalah 5, 12 dibagi 2 itu adalah 6, 5 kali 6 kali akar 3 hasilnya adalah 30 akar 3. Satuannya apa? CM, karena ini CM ya, luas itu berarti CM persegi. Itu adalah contoh soal yang pertama. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau belum ada, kita lihat contoh soal yang kedua. Kita punya sisi dan 2 sudut. Berarti kita gunakan ini ya, gunakan rumus yang kedua. Berarti yang nomor 2 di sini,
berdasarkan aturan sinus, kita tahu, kan Ibu di sini cuma ada 2 sudutnya. Nah, karena di sini baru 2 sudutnya, oh sebentar, ini rumus C-nya sama ya, bentar, sebentar. Oh, ini Ibu ganti aja ya dengan angka 30 biar kelihatan bedanya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita baru punya 2 segitiga. 2 sudutnya, tapi di sini harusnya 3. Gimana caranya? Kita gunakan aturan sinus ya. Nah, kita tahu bahwa segitiga sembarang, katakanlah yang satu ini adalah 45 derajat, yang ini 30 derajat. Seperti yang kita tahu, segitiga itu berapa derajat keseluruhannya? 180 derajat. Sehingga segitiga X ini yang belum diketahui, X sama dengan 180 derajat dikurangi 45 ditambah 30 ya. Nah, jadi 180 dikurangi sudut ini dikurangi sudut ini. Nah, berapa nih? 180 dikurangi 45 tambah 30 berarti 75 ya. Nah, hasilnya adalah 105 derajat. Nah, berarti kita sudah punya, katakanlah sudut A gitu ya, karena di sininya sudut B, dan sudut C, berarti yang belum diketahui adalah sudut A. Sudut A-nya adalah 105 derajat. Nah, sekarang kita punya 3 informasi sudut. Nah, langkah berikutnya adalah kita gunakan rumus yang ini, berarti di sini L sama dengan B kuadrat sin A kali sin B, bentar, B kuadrat kali sin A kali sin C ya, sorry, bukan B. Kali sin C per, apa nih, ini ya, per 2 sin B. Oke, masukkan nilainya. Berarti B-nya berapa nih? B-nya 8. 8 kuadrat dikali sin A. Sin A itu sin 105 derajat. Sin C itu adalah C-nya berapa derajat nih? 30 derajat. Sin 30 derajat per 2 kali sin B. Sin B itu adalah berapa? B-nya 45 derajat ya. Nah, berarti berapa nih? 8 kuadrat, 64. Sin 105 itu kalian boleh pakai kalkulator atau boleh kalian turunkan berdasarkan persamaan yang sudah kita punya sebelumnya gitu ya. Yang sudut berelasi. Nah, Ibu sudah dapat dari sudut berelasi hasilnya adalah 1/4 akar 2 dikali akar 3 plus 1 gitu ya. Ibu pakai sudut berelasi. Sin 30 adalah setengah per 2 kali sin 45 adalah setengah akar 2. Ada yang sama, Ibu akan coret. Berarti yang ini ya, karena ini semuanya perkalian, ini Ibu coret dengan akar 2, setengah Ibu coret dengan setengah. Sehingga nanti, nah ini 64 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Oh sorry, nanti ya gitu ya. Oke, sebentar. Nah, berarti kan ini 64 dibagi 4 berapa? Sekitar 16 ya, 16 dibagi 2 yang bawah ini hasilnya adalah 8. Yang si akar 3 ini, Ibu tulis lagi. Satuannya adalah, karena dia CM, berarti CM persegi, kalau luas ya. Satu lagi, untuk yang, apa nih? Untuk yang ketiga, kita punya 3 sisi, yaitu A, B, dan C, maka kita gunakan rumus yang ini, yang ketiga ya. Sehingga untuk yang nomor 3, kita bisa langsung gunakan persamaan ini, luas sama dengan akar S dikali S minus A, S minus B, dan S minus C, tapi harus cari dulu nilai S-nya. Nilai S-nya itu adalah A ditambah B ditambah C per 2. Masukkan A-nya berapa? 13 ditambah B-nya adalah 14, ditambah C-nya adalah 15 per 12. Ini hasilnya adalah 42 dibagi
Kalau bagi 12 ya, bagi 2 ya. Maafin. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ini per 2 ya, sorry. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Sehingga masukkan ke dalam rumus ini. 21 dikali 21 minus A-nya adalah 13. 21 minus B-nya adalah 14. Dan 21 minus C-nya adalah 15. Selesaikan. 21 dikurangi 13 itu adalah 8. 21 kurangi 14 adalah 7. 21 kurangi 15 adalah 6. Kalikan semuanya, hasilnya adalah akar 7056. Ini hasilnya adalah 84 satuan luas. Satuan luasnya apa nih? Karena dia adalah sentimeter, berarti luasnya adalah sentimeter persegi. Nah, itu adalah persamaan luas segitiga sembarang menggunakan 3 buah rumus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan aturan luas segitiga dalam trigonometri. Jangan khawatir, nanti catatan ini akan Ibu share juga di grup. Dan iya, ini ya, yang paling penting adalah tugas 12. Ini adalah tugas terakhir di semester 2. Semester 2 ini sekali lagi, ini adalah pertemuan terakhir tatap mukanya, nanti sisanya kita hanya akan latihan soal saja, dan kalian kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja. Di sini ada tugas 12, di mana pada tugas 12 ini, Ibu akan menguji kalian dengan yang pertama ini clue-nya adalah aturan sinus gitu ya. Kalian gunakan aturan sinus, kalau misalkan soal yang kedua, kalian gunakan aturan kosinus. Dan untuk soal yang ketiga, kalian bisa gunakan luas segitiga. Wah, gampang ya, nanti caranya segitiga. Nah, caranya sama seperti yang sudah Ibu kerjakan tadi. Sampai sini ada yang tanyakan dulu?